Ya, oke teman-teman. Jadi ini pertemuan kelima kita akan belajar tentang teknik transformasi ya. Ini adalah teknik kedua dan teknik transformasi ini yang bisa dikatakan teknik yang bisa diterapkan untuk semua kasus gitu ya. Jadi yang tidak bisa diselesaikan dengan teknik CDF, teknik MGF itu akan bisa diselesaikan dengan teknik transformasi gitu. Karena ini sifatnya general gitu ya. Sifatnya lebih umum. Memang step-stepnya banyak tapi pasti bisa diselesaikan dengan teknik transformasi ya. Nah, untuk teknik transformasi kita akan mulai dari yang sederhana dulu ya. Dari yang paling sederhana, kasus univariate ya, ketika hanya ada sebuah variabel x gitu ya, univariate dan transformasi satu-satu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ada istilah satu-satu, transformasi satu-satu. Bahasa Inggrisnya one to one transformation ya, one to one transformation. Nah, apa yang dimaksud dengan transformasi satu-satu? Ini definisinya ya. Jika Y sama dengan UX dapat diselesaikan secara unik, katakanlah X sama dengan WY, maka dapat dikatakan sebagai transformasi satu-satu. Jadi, ingat kembali ya, yang kita lakukan adalah ketika kita punya X, ya, kemudian kita mencari sebaran atau distribusi dari Y, ya, di mana Y ini adalah fungsi dari X, gitu kan. Ini yang kita pelajari di bab mencari distribusi atau sebaran dari fungsi Paubaca, gitu kan. Nih, kalian ingat kalau kemarin pada saat di teknik CDF, kalian menggunakan CDF dari X untuk mendapatkan CDF dari Y, kan gitu. Ya. Disubstitusi ya ke dalam bentuk peluang Y besar kurang dari sama dengan Y kecil, kan gitu ya. Ini boleh pakai sama dengan, boleh juga enggak. Ya, kalau diskrit pakai sama dengan, kalau kontinu sama saja, ada sama dengan atau tidak sama saja kalau kontinu. Ya. Nah, Y-nya disubstitusi ya sebagai UX. Nah, sehingga kemarin ada concern, ya, ada pertimbangan kalau UX-nya ini merupakan increasing maupun decreasing function, ya, karena bentuk pertidaksamaannya ini akan mengikuti ya. Kalau decreasing function tanda kurang dari menjadi lebih dari, ya, sehingga harus diubah ke dalam bentuk satu min peluang kurang dari, gitu, ya. Oke, jadi ini kemarin seperti ini kalau teknik CDF, ya. Nah, sekarang kalau dengan teknik transformasi, maka yang kita lakukan adalah mencari hasil transformasi. Ya, jadi di sini Y sama dengan UX. Kalau kita masukkan nilai Paubacak dari X, maka menjadi kecil seperti ini ya, Y sama dengan U, X kecil. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah dimasukkan nilai-nilai Paubacaknya, ini ya. Y sama dengan UX kecil, kita cari transformasinya. Nah, kalau ini Y sama dengan, maka kita cari X sama dengan. Ya. Ini. Nah, ini X sama dengan WY. Nah, WY. Gitu. Ya. Misalkan kalau ada contohnya seperti ini, Y sama dengan X plus 1, misalkan gitu. UX-nya adalah X plus 1, maka kita mencari transformasinya, yaitu X sama dengan, gitu. Ya. Y min 1. Contohnya begini, ya. Jadi ini adalah fungsi dari X, ya, karena di dalamnya mengandung X, ini fungsi dari X, sedangkan ini adalah fungsi dari Y, karena di dalamnya ini mengandung Y, gitu, ya. Nah, seperti ini. Yang atas UX, yang bawah WY, ya, untuk membedakan ini pakainya W. WY, seperti ini, ya. Nah, ini UX, yang bawah WY, gitu, ya. Jadi, kalau kita bisa mencari X sama dengan suatu penyelesaian yang unik seperti ini, ya, unik itu berarti hanya ada satu
satu-satunya hasil. Gitu, ya. Kalau kita lihat Y sama dengan X plus 1, maka satu-satunya hasil dari X adalah Y min 1. Kan gitu, ya. Nah, ini disebut transformasi satu-satu, ya. Mencari X sama dengan WY dari Y sama dengan UX. Gitu. Diperoleh hasil yang unik. Nah, maka itu transformasi satu-satu. Kemudian transformasi satu-satu itu ada dua, ya, karena tadi kita berhadapan dengan sebuah pau baca. Kita tahu pau baca ada yang diskrit, ada yang kontinu, ya. Sekarang kita lihat untuk yang kasus diskrit. Untuk kasus diskrit, tadi kita sudah simak di slide sebelumnya, ya. Y sama dengan UX. Kalau dapat diselesaikan secara unik untuk memperoleh X sama dengan BY, maka ini adalah one-to-one transformation. Kan gitu, ya. Nah, ini baru memperoleh X-nya saja. Nah, kita belum memperoleh PDF-nya. Nah, sekarang kita cari bagaimana mencari PDF dari Y. Nah, silakan disimak yang ini, ya. Mencari PDF dari Y, berarti di sini F kecil Y, boleh ditulis seperti ini. F kecil Y besar Y, ya. Atau langsung ditulis FY seperti ini. Boleh kalau kasusnya univariate. Tapi nanti kalau kasusnya lebih dari satu pau baca, harus diberikan subscript seperti ini, ya, agar tahu ini PDF-nya siapa, gitu, ya. Kalau univariate boleh seperti ini, boleh seperti ini. Nah, bagaimana rumusnya mencari PDF-nya? Rumusnya seperti ini. Fx dalam kurung WY, di mana Y merupakan elemen dari B. B ini adalah domain yang baru, ya. Domain yang baru akibat adanya transformasi tadi. Jadi bisa didefinisikan seperti ini, ya. B ini adalah nilai-nilai dari Y di mana FYY lebih dari 0. Gitu, ya. Oke. Ini yang diskrit. Ini rumusnya ini. Ini harus diingat, ya. Tapi nanti kalau banyak latihan akan otomatis ingat dengan sendirinya. FYY sama dengan Fx dalam kurung WY. Tuh, ya. Kita akan lihat contohnya nih. Biasanya akan lebih mudah dan lebih cepat paham kalau melihat contoh. Oke, di contoh 1, ini saya punya suatu bau bacak X, dia berdistribusi geometrik, ya. Geometrik. Teman-teman mungkin sudah hafal, ya, karena sudah belajar di tingkat 1. Geometrik dengan parameter P, ini PDF-nya seperti ini. Nanti kalau di ujian tidak akan dikasih tahu PDF-nya, ya. Maka ini harus hafal. Dianggapnya sudah tahu karena kan sudah belajar di tingkat 1. Gitu. Jadi PDF-nya nanti harus diingat karena tidak akan diberitahukan di soal bentuk PDF-nya ini. Nah, geometrik dengan parameter P, PDF-nya adalah P dikali Q pangkat X min 1. X nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Ini diskrit, ya. Q nilainya adalah 1 min P. Ya. Kemudian nilai P sendiri nilainya dari 0 sampai 1 karena dia merupakan nilai peluang. Ada yang ingat X berdistribusi geometrik itu X menunjukkan apa? Coba saya mau dengar suaranya. Raffi. Halo Raffi? Halo Raffi? Iya. Cek, ya Bu. Ya, cek. Oke. Oke, Raffi, X pada geometrik ini menunjukkan apa? X-nya? X Yang atau berhasil, baca? Bu. Halo? Ya Bu. Ya, menunjukkan Yang apa, Raffi? berhasil. Yang berhasil. Banyaknya percobaan atau banyaknya sukses X ini?
banyaknya percobaan. Betul. Yes, that's right. Banyaknya percobaan untuk mencapai sukses yang pertama, ya. Itu geometrik, ya. X pada geometrik menunjukkan atau Paubaca yang menunjukkan banyaknya percobaan untuk mencapai sukses yang pertama, ya. Nah, ini erat kaitannya dengan negatif binomial, ya, atau binomial negatif. Kalau dalam binomial negatif, X menyatakan banyaknya percobaan untuk mencapai sukses ke K, kan gitu ya, sukses kesekian. Nah, itu binomial negatif. Maka seringnya binomial negatif itu merupakan binomial negatif ketika K-nya sama dengan 1, maka dia sama dengan geometrik gitu, ya. Ya itu harus dikuasai ya, itu tidak untuk dipelajari dan dilupakan begitu saja, tapi teman-teman akan banyak membutuhkan pengetahuan itu, pemahaman itu sampai nanti tingkat 3. Ya. Oke, jadi ini adalah PDF dari geometrik. Nah, misalkan kita punya Y ini berarti Paubacak yang baru. Ya, dia adalah fungsi dari X. Dia adalah fungsi dari X. Fungsinya apa? Ini, X min 1. Oke. Maka di sini bisa kita tulis ya, UX sama dengan X min 1. Ingat di sini coba kalian lihat, kalau masih berupa Paubacak ini masih huruf kapital, tapi ketika sudah dicari transformasinya dia menjadi huruf kecil. Gitu ya. Ini. Saya tulis ulang di sini ya. UX. Nah, kita tulis huruf kecil ini sama dengan X min 1. Nah, dari sini kita harus cari transformasinya ya untuk memperoleh X sama dengan. Nah, maka di sini X sama dengan UX plus 1. Ya. Atau kita bisa tulis X ini adalah WY. WY sama dengan Y plus 1. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, maka kalau kita mau mencari PDF dari Y, nah, FYY, maka rumusnya adalah Fx dalam kurung, ini adalah WY. Gitu, ya. FxWY. Berarti kita substitusi ke sini, tapi X-nya kita ganti dengan Y plus 1. Ya, berarti di sini kita hitung Fx Y plus 1 adalah P pangkat Q. X-nya kita ganti dengan Y plus 1. Nah, maka di sini Y plus 1 min 1. Seperti ini ya. Jangan lupa batas yang baru. Nah, Y sama dengan, tadi fungsinya apa? X min 1. Oh, berarti di sini Y-nya sama dengan 1 min 1, 2 min 1, dan seterusnya. Ya. Sehingga hasil dari ini adalah P dikali Q pangkat Y, gitu ya. Lalu nilai dari Y ini adalah mulai dari 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Ya. Ini sudah selesai, berhenti sampai di sini. Bu, kok mudah sekali? Iya, sederhana sekali. Namanya juga contoh, ya. Nanti kalau agak susah dikit, nah nanti sebagai latihan, gitu kan? Kan biasanya gitu ya. Agar lebih paham maka dikasih latihan yang agak levelnya di atas sedikit. Oke, jadi seperti ini bisa dipahami ya. Saya ulangi prosesnya. Prosesnya adalah tuliskan dulu PDF dari X, kemudian lihat fungsinya, ya, Y sama dengan UX. Ya, ini UX-nya. Lalu cari transformasinya. Nah, X sama dengan WY. Ya, X sama dengan WY, lalu masukkan ke dalam rumus, ya, mencari FY adalah Fx WY. Gitu.
ya. Masukkan ke rumus tadi ya, f x dalam kurung WY. Seperti ini. Terus langsung diselesaikan ya. Oke, ini rumus untuk mencari FY atau PDF dari Y ya. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Belum ada ya? Belum ada, oke. Nah, seringkali yang tertinggal itu apa? Ini sudah selesai nih. Sudah dapat FYY. Batasnya kelupaan, nggak diganti. Jangan sampai ya, nanti kalau batasnya kelupaan, nanti nilainya dikurangi setengah. Itu pun kalau ada yang bisa dikurangi. Gitu. Ya, dikurangi setengah tuh maksudnya nilai fullnya 20, terus jadi 19,5 gitu. Ya. Jangan sampai ketinggalan, karena domainnya pun harus berubah dengan adanya transformasi tadi. Gitu. Oke? Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau untuk kasus kontinu. Ya. Tadi yang kita pelajari ini kasus diskrit. Rumusnya seperti ini. Ya. Contohnya seperti ini. Ini diskrit. Sekarang kita akan cek bagaimana yang kasus kontinu. Oke. Jadi, kalau X-nya ini adalah Paubacak yang kontinu, kemudian kita punya tadi Paubacak yang barunya adalah Y ini adalah UX, ini dapat didefinisikan sebagai transformasi satu-satu dari A ini domain asal, ya, domain asal dari X, pada B ini adalah domain yang baru, yaitu domainnya si Y, ya, si Y ini. Dengan transformasi inversnya X sama dengan WY. Nah, inilah PDF dari Y. Ya. Coba teman-teman perhatikan. FYY sama dengan FX WY dikali mutlak. Ini mutlak, ya, tanda mutlak artinya yang diambil hanya nilai yang positif, ya. Mutlak Jacobian. Nah, ini yang di dalam tanda mutlak ini disebut sebagai Jacobian. Mungkin pada saat di kalkulus sudah pernah ketemu ya dengan makhluk yang namanya Jacobian ya di kalkulus. Ibu, saya pikir kalkulus saya sudah masa lalu, saya sudah move on, taunya dipakai lagi di sini. Iya. Ya, jadi tidak akan dibiarkan kalian move on dari kalkulus ya. Jadi diingat-ingat lagi Jacobian ya. Dari mana Bu dihitungnya Jacobian ini? Jacobian ini dihitung dari turunan pertama WY terhadap Y. Ya, jadi WY diturunkan terhadap Y. Gitu. Ya. Jangan lupa dimutlakkan nilai yang positif saja yang dimasukkan. Jadi, bedanya dengan yang diskrit, tadi kalian bisa ingat ya, untuk yang diskrit, dia tidak dikali dengan Jacobian. Tapi di continue dikalikan dengan mutlak Jacobian. Jadi untuk transformasi satu-satu atau univariate, untuk yang diskrit maupun yang continue, bedanya di sini. Ya. Jadi kalian bisa dengan mudah mengingat, oh kalau yang diskrit mencari PDF dari Y-nya adalah fx WY. Tapi kalau continue mencari PDF dari Y adalah fx WY dikali dengan mutlak Jacobian. Gitu, ya, nggak boleh ketinggalan ya Jacobiannya. Oke, kita akan cek contohnya sekarang. Misalkan di contoh 2 ini saya punya fxx ya, berarti ini CDF dari x. CDF dari x bentuknya seperti ini. 1 min eksponen min 2x, x-nya antara 0 sampai tahingga. Ini ya. X-nya antara 0 sampai tahingga, ini sudah CDF dari X ya. Dan anggap Y sama dengan eksponen X. Y sama dengan eksponen X. Nah, berarti dari sini kita bisa dapatkan ya X sama dengan gitu ya. Jadi saya tulis dulu di sini. Nanti mengerjakannya juga seperti ini ya kalian. Jadi tulis dulu Y sama dengan
eksponen X. Nah, padahal kita mau dapatkan X sama dengan. Gimana caranya ya? Oh, ini berarti dilenkan ya. Di kiri dilenkan, di kanan juga dilenkan. Oke, berarti di sini saya lenkan ya, len Y sama dengan len eksponen X gini ya. Nah, sehingga ini menjadi X gitu ya. Jadi ini len Y sama dengan X gitu aja ya. Karena len dari eksponen X adalah X gitu. Ya, lalu bisa kita tulis, saya tukar Bu, X-nya saya taruh di kiri boleh ya, biar lebih mudah dibaca. X sama dengan WY sama dengan len Y gitu ya. Nah, ingat ini adalah kasus continue ya, bisa dilihat di sini. Ini continue bukan discrete. Berarti kita harus cari Jacobian. Jacobian tadi adalah W aksen Y atau turunan pertama ya dari Y ya. Dia dihitung dari D WY DY gini kan ya. Seperti ini ya, atau kita bisa tulis langsung W aksen Y. Nah, mana tadi WY-nya? WY-nya ini, Bu. Len Y. Len Y diturunkan terhadap Y sama dengan seper Y gitu ya. Oke. Inilah Jacobiannya. Oke. Nah, sehingga mencari PDF dari Y adalah fx WY, WY-nya tadi len Y, dikali mutlak Jacobian, berarti mutlak dari 1 per Y. Gitu. Ya. Kemudian berarti kita harus substitusikan ini ke sini. Bu, tapi ini yang diketahui CDF. Padahal kita butuh PDF. Berarti ini harus diturunkan dulu terhadap X ya untuk memperoleh F kecil X. Ya, kita bisa dapatkan PDF-nya dengan diturunkan terhadap X. Nah, ini kalau diturunkan, maka ini adalah eksponen min 2X ya. Dikali 2 ya. Min 2 ya. Dikali min 2 apa dikali 2? Sorry. Ini harusnya min 2-nya di depan ya. Min 2 dikali min 1. Harusnya di sini, tapi nggak apa-apa, saya terus di belakang aja ya. Seperti ini. Ini ya. Min 2 dikali min 1. Jadi 2 dikali eksponen min 2X. Gini ya. Oke, kita substitusi X-nya dengan len Y. Nah, berarti ini menjadi 2 eksponen min 2 len Y. Seperti ini. Ya. Dikali dengan mutlak Jacobian. Tadi kita di sini saya tulis dulu biar nggak lupa ya. Kita mau mencari FYY. Oke, ini dikali dengan mutlak dari seper Y apa? Seper Y, ya, atau kita tulis Y pangkat min 1. Ya. Nah, ini sama dengan 2 dikali, ini bisa ditulis begini ya, eksponen len dari Y pangkat min 2, kan gitu ya. Oke, dikali Y pangkat min 1, kan gitu. Nah, ini sama dengan, ini saya jabarkan detail ya, biar kalian tahu dari mana asalnya. Eksponen len, Y pangkat min 2, maka ini hasilnya adalah Y pangkat min 2. Jadi eksponen len itu tinggal diambil ininya aja. Ya. Gini, ini Y pangkat min 1. Oke deh, berarti hasilnya adalah 2 dikali Y pangkat min 3. Oke. Just as simple as that. Ya, sesederhana ini. Jangan lupa, domain yang baru. Oke, kalau domain yang asal, tadi 0 kurang dari X
kurang dari Y, ya. Karena adanya transformasi tadi Y sama dengan eksponen X, maka ini apa? Eksponen 0 kurang dari apa? Y kurang dari ini 0 sampai tak hingga kok, 0 sampai Y. Ini 0 sampai tak hingga. Nah, ini eksponen tak hingga. Ya. Maka ini 1 kurang dari Y kurang dari tak hingga. Oke. Seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah 2Y pangkat min 3 di mana Y-nya antara 1 sampai tak hingga. Seperti ini ya. Sudah selesai, kita bisa dapatkan PDF dari Y. Oke, ya. Ini contoh untuk yang continue ya. Jadi harus dicari dulu Jacobiannya. Dan jangan lupa ini Jacobiannya dikalikan di sini. Seringnya sudah diperoleh Jacobiannya, sudah dihitung Jacobiannya, lupa dimasukin di sini. Sia-sia dong ya, udah dicari-cari tapi nggak dimasukin. Gitu. Jadi harus teliti dan hati-hati ya. Jadi saya ingatkan lagi, kebanyakan terpelesetnya itu adalah sudah menghitung Jacobian tapi lupa dimutlakkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah menghitung Jacobian tapi lupa dimasukkan ke sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, sudah menghitung ini tapi batasnya lupa. Batasnya tidak disesuaikan. Gitu. Jadi itu tiga kesalahan yang sering terjadi ya. Jadi saya sudah warning di awal ya untuk 3 hal itu jangan sampai terjadi, jangan sampai dilupakan gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan untuk yang kasus continue? Belum? Aman ya, masih bisa diikuti ya. Oke, ini kalau diam-diam aja nggak ada yang nanya kan berarti asumsinya bisa ya. Oke, next. Oke, jadi ini ada teorema ya terkait transformasi satu-satu. Teorema terkait probability integral transformation. Jika kita punya suatu Paubaca X yang kontinu, ini CDF-nya F besar X, maka U sama dengan F besar X, ini akan berdistribusi uniform 0, 1. Ya, ini terkait distribusi uniform. Ya. Probability integral transformation ini maksudnya ketika kita punya suatu Paubaca X yang dia kontinu dan memiliki suatu CDF, maka kalau kita punya sebuah fungsi, yaitu U ini adalah kumulatifnya, ya, maka ini akan berdistribusi uniform 0,1. Ya. Distribusi dari fungsi U ini adalah uniform 0,1. Ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke transformasi bukan satu-satu. Tadi yang kita pelajari adalah transformasi satu-satu. Artinya apa? Dari Y sama dengan UX, kita bisa peroleh hasil X sama dengan WY yang tunggal atau yang unik. Sekarang kita akan cek. Ada loh yang menghasilkan lebih dari satu, gitu ya solusinya. Berarti dia transformasi bukan satu-satu. Gitu ya. Kita amati dulu definisinya ya. Kalau kita punya UX, ini merupakan bukan fungsi satu-satu, ya. Bukan merupakan fungsi satu-satu pada A, maka apa yang kita lakukan? Untuk memperoleh solusi X sama dengan WY, kita harus lakukan partisi. Ya. Di dalam setiap partisi, itu di dalamnya merupakan fungsi satu-satu. Jadi, domain asalnya kan A ini, ya. A. Nah, di dalam A, ini UX-nya bukan fungsi satu-satu. Sehingga kita harus partisi A ini ke dalam A1, A2,
sampai AJ gitu ya. A-nya sampai AJ. J-nya berapa, Bu? Ya, tergantung ya, sampai semuanya sudah terpartisi menjadi one-to-one transformation. Gitu, ya. Nih, kalau sudah dipartisi ini, di setiap partisinya ini sudah merupakan transformasi satu-satu. Atau sudah bisa diperoleh solusi yang unik. Sehingga nanti di sini ada X kecil 1, ada X kecil 2, ya, sampai X kecil C. Tuh, ya, X-nya masing-masing partisi ada. Gitu. Oke. Sehingga nanti untuk kasus yang kontinu, ini juga bisa dicari Jacobiannya masing-masing ya. Ini Jacobian pertama, nanti di sini ada Jacobian kedua, sampai Jacobian ke C. Gitu ya. Jadi di setiap partisi ada Jacobian. Oke, jadi ini transformasi bukan satu-satu. Makanya kita harus lakukan partisi. Ya. Nah, bagaimana untuk menghitung PDF-nya? Setelah dipartisi, kita bisa hitung PDF-nya untuk kasus diskrit. FY sama dengan sigma Fx WJY. Sedangkan untuk kontinu, sigma Fx WJY dikali mutlak Jacobian. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini kan ada WJY, ada C-nya ya. J-nya ini bergerak dari partisi 1 sampai partisi ke J. Sehingga nanti dalam mencari PDF-nya adalah kita jumlahkan, untuk seluruh partisi kita jumlahkan Fx WY-nya. Ya. Fx W1Y ditambah Fx W2Y ditambah, dan seterusnya. Ya. Untuk kontinu juga sama, tapi tadi ya untuk kontinu ini harus dikalikan dengan Jacobian setiap partisi. Gitu ya. Maka di sini Fx W1Y dikali mutlak Jacobian 1 ditambah Fx W2Y dikali mutlak Jacobian 2, dan seterusnya. Ini untuk yang kontinu. Ya. Oke. Kita lihat sekarang nih contohnya. Ya. Contoh ketiga, kasus diskrit. Ya. Ini karena X-nya terbilang atau tercacah begini, berarti ini kasus diskrit. Ya. Kita punya PDF dari X adalah 4/31 dikali setengah pangkat X. Kemudian Y sama dengan mutlak X, berarti ini Peubacak yang baru ya. Ini merupakan fungsi dari X, fungsinya adalah fungsi mutlak begini ya. Nilai mutlak dari X. Nah, kalau kita lihat, X-nya ini kan awalnya -2, -1, 0, 1, 2. Fungsinya Y adalah mutlak, maka nanti nilai Y ini hanya akan ada 0, 1, 2. Seperti ini, ya, 0, 1, 2. 0 ini berasal dari 0, 1 ini berasal dari -1 dan 1, lalu 2 ini berasal dari -2 dan 2. Nah, ini contoh dari transformasi bukan satu-satu. Ya. Jadi daerah hasil bisa diperoleh dari lebih dari satu daerah asal. Nah, ini salah satu contohnya. Ya. Transformasi bukan satu-satu. Sehingga penyelesaiannya bagaimana? Untuk mencari FY, Y sama dengan 0, ini kan dia berasal dari satu daerah asal, berarti ini transformasi satu-satu. Nah, maka dia menjadi partisi tersendiri. Ya. Fx WY atau Fx X, ya, X-nya adalah 0. Nah, ini sama dengan, substitusi ke sini, X-nya 0, sama dengan 4/31. Kemudian untuk Fy, Y sama dengan 1. Tadi kita lihat nih, Y sama dengan 1, dia berasal dari -1 dan 1. Ya, maka dia Fx -1 ditambah Fx 1. Ingat tadi rumusnya pakai sigma, gitu kan? Berarti Fx W1Y ya ditambah Fx W2Y. Ya. Oke, hasilnya 10/31. Ini caranya diselesaikan dulu Fx -1, lalu ditambah dengan Fx sama dengan X sama dengan 1.
Hasilnya 10/31. Ya, begitu pula untuk yang Y sama dengan 2, karena dia berasal dari min 2 dan 2, maka Fx min 2 ditambah Fx2. Ya, hasilnya 17/31. Oke. Ya, jadi ini salah satu contoh transformasi bukan satu-satu. Ya. Bisa diselesaikan seperti ini, atau ditulis ke dalam notasi fungsi seperti ini juga bisa. Sama saja ya, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Kita akan lihat contoh yang lain. Nah, ini yang kasus continue ya. Kalau tadi discrete ya, kalau yang ini sekarang kita cek yang continue ya. Uniform continue. Oke, nah X-nya berdistribusi uniform min 1,1. Langkah pertama, kalau continue berarti kalian harus tulis dulu Fx-nya. Fx sama dengan 1/B min A ya. Seperti ini. Maka ini adalah 1/B-nya ini. Nah, saya tulis ini A, ini B. B-nya 1 min 1. Seperti ini. Maka ini adalah 1/2. Ya. Dengan batas X-nya min 1 sampai 1. Nah, ini batas yang awal ya, atau yang region yang A. Region yang A. Ya. Nah, fungsi dari Pauh-Bacaknya adalah X kuadrat. Nah, Y sama dengan X kuadrat. Sehingga kita bisa lihat di sini kalau X kuadrat berarti nanti di sini yang ada hanya nilai yang positif ya, hanya kuadran 1 gitu ya. Sehingga kita di sini transformasi bukan satu-satu. Kita gambar dulu ya untuk ilustrasinya ya. Ini adalah X ya. Ini mencakup kalau di sini 0, di sini min 1, di sini 1. Nah, seperti ini region asalnya ya, dari min 1 sampai 1. Ya, ini adalah A ya. Nah, padahal dengan adanya transformasi Y sama dengan X kuadrat, maka ini akan menjadi daerah yang baru ya. Ini daerah B, daerah yang baru. Yang daerah yang baru ini dia hanya ada region yang positif. Nanti kita bisa lihat ya ilustrasinya. Ya. Nah, untuk yang min 1 sampai 0, ya, ini akan ditransformasi ke sini. Ini juga untuk 0 sampai 1 dia akan ditransformasi ke sini. Ya. Sehingga kita bisa dapat nih B-nya. B-nya itu Y-nya 0 sampai 1. Ya. Jadi di sini sudah nampak ya bahwa Y ini adalah elemen di dalam B. Ya, B-nya adalah interval 0, 1. Ya. Berarti ini bukan satu-satu karena daerah hasil diperoleh dari 2 daerah asal. Partisi 1 dan partisi 2 ini saya bisa kasih nama, ini A1, ini A2. Gitu, ya. Nah, seperti ini. Kita punya A1, ini dari min 1 sampai 0. Kita punya A2, ini dari 0 sampai 1. Ya. Sehingga di tiap partisi kita bisa hitung X masing-masing, ya, dan Jacobian masing-masing. Untuk yang partisi 1, berarti X1 sama dengan B1Y. Nah, ini nilainya berarti yang nilai negatif, ya. X yang bernilai negatif. Ini kan X-nya berarti plus minus, ya. Plus minus akar Y. Gitu ya.
Y sama dengan X kuadrat, maka X sama dengan plus minus akar Y. Untuk yang di sini, ini X yang minus akar Y, untuk yang di sini yang plus akar Y. Berarti untuk X1 ini nilainya min akar Y. Dan ini kita bisa cari ya, Jacobiannya. Ini W aksen 1, Y. Oke, berarti ini diturunkan terhadap Y. Nah, maka hasilnya adalah min 1/2 akar Y. Ya. Ini hasilnya. Min 1/2 akar Y. Sedangkan untuk yang X2, ya, ini X1 di sini, X2 di sini. X2 ini nilai yang positif, yaitu akar Y. Nah, ini kita bisa cari juga ya Jacobian untuk yang partisi kedua. Ini berarti W2 aksen Y. Ini adalah yang nilai positifnya. Berarti ini 1/2 akar Y. Seperti ini. Ya. Oke, kalau kita sudah dapatkan Jacobiannya, maka kita bisa hitung PDF dari Y. Ya. FYY sama dengan Fx W1Y dikali mutlak Jacobian 1 ditambah Fx W2Y dikali mutlak Jacobian 2. Ya. Fx W1Y berarti Fx X1. Di sini minus akar Y. Ya. Ini tadi mutlak Jacobian dari sini. Ini Fx akar Y, ini mutlak Jacobian dari ini. Oke? Nah, tadi Fx-nya adalah setengah. Artinya apa? Kalau kita lihat, ini kan 1/2 ini kan dia tidak mengandung X ya. Jadi nilainya X berapapun, asalkan masih di rentang antara min 1 sampai 1, maka Fx-nya setengah. Ya, maka di sini hasilnya adalah setengah dikali dengan mutlaknya ini. 1/2 akar Y ditambah Fx akar Y ini juga setengah ya, karena berapapun nilai X-nya, nilainya setengah ya. Kalau uniform selalu begitu. Nah, ini 1/2 akar Y. Oke, ya. Jadi ini hasilnya adalah 1/2 akar Y. Ya. Jangan lupa domain yang baru. Y-nya dari 0 sampai 1. Oke. This is it. Selesai. Gitu, ya. Jadi ini adalah contoh yang transformasi bukan satu-satu. Untuk kasus continue, ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Nggak ada? Belum ada, ya. Oke, kalau belum ada, kita lanjut dulu, ya. Contoh berikutnya. Kalau yang contoh kelima ini, saya sudah berikan hasil akhirnya, tapi prosesnya hidden. Prosesnya nggak saya masukkan di sini. Nanti kalian bisa coba, ya. Nah, saya berikan clue. Ini masih kasus univariate, tapi yang bukan satu-satu, ya. Ini Fx-nya, kemudian domain asalnya dari min 1 sampai 2, ya. Jadi kalau kita gambar min 1 di sini, kemudian ini 0, kemudian ini 1, kemudian ini 2, ya. Oke, seperti ini, ya. Lalu domain atau daerah hasilnya, Y sama dengan X kuadrat, ya. Ini juga nih, berarti X sama dengan plus minus akar Y. Plus minus akar Y. Oke. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat, berarti ini hanya nilai positif nanti yang ada, ya.
0, 1, 4. Nah, oke. 1 dan 0 ini akan ditransformasi ke sini. 0 dan bukan 0 dan 1, tapi min 1 sampai 0 gitu ya. Ini sebagai A1, partisi pertama. Lalu 0 sampai 1 ini akan ditransformasi ke sini juga. Ya, ini adalah A2. Oke. Kemudian ini akan ditransformasi ke sini. Ya. Nah, ini ada 2 region, ya. Ini menjadi A3. Oke. Ya. Nah, ini menjadi B1, ini menjadi B2. Oke, ya seperti ini ya. Jadi daerah hasilnya pun ada 2, ada B1 dan B2. Nah, makanya di sini kalian bisa cek ya. Untuk FY-nya dia ada 2 region yang baru. Nah, ini region yang pertama 0 sampai 1 Y-nya, lalu region yang kedua dari 1 sampai 4. Gitu, ya. Bu, lalu bagaimana yang ini? Berarti nanti yang ini mendapatkan nih yang untuk Y0 sampai 1, berarti ini ditambah ini. Gitu, ya. Jadi seperti yang ini tadi ya, ini ditambah ini ya. A1 ditambah yang A2 untuk memperoleh yang B1. Lalu yang untuk B2 hanya berasal dari A3 saja ya. Dari A3 menjadi B2. Jadi yang ini adalah one-to-one transformation, ini adalah not one-to-one transformation gitu. Oke. Oke, bisa difahami ya? Kira-kira bisa ya dikerjakan ya yang untuk contoh 5 ya. Nanti silakan dicek hasilnya ini hasilnya. Ini dan ini ya. Caranya dibuat seperti ini agar mudah diselesaikan. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke transformasi gabungan. Apa itu transformasi gabungan? Transformasi gabungan adalah kalau kita sudah berhadapan lebih dari satu Paubaca. Jadi ada beberapa nilai Paubaca, misal X dan Y gitu ya, atau X1, X2 gitu ya. Nah, kalau kita masuk di transformasi gabungan, maka kita harus punya join PDF dari X untuk memperoleh join PDF dari Y. Nah, ini ya. Join PDF sudah kita pelajari ya di pertemuan awal ya. Nah, maka nanti kita pakai di sini. Kita pakai di sini. Untuk kasus diskrit, rumusnya seperti yang kasus univariate ya, pakai tanda sigma. Yang membedakan hanya di sini X-nya X1 ini sama dengan WY atau W1Y. Nah, seperti ini. W1Y. Lalu X2J ini adalah W2Y dan seterusnya ya sampai XKJ gitu. Ya. Kemudian untuk continue juga seperti univariate ya, join PDF dikalikan dengan mutlak Jacobian. Tapi di sini PDF-nya bukan lagi PDF, bukan lagi FXWY, tapi di sini adalah join PDF. Nah, jadi di sini tadi saya seperti tulis di slide sebelumnya ya. X1-nya ini adalah W1Y, lalu ada W2Y, W3Y, dan seterusnya sampai WKY. Gitu. Ya, karena kan dia X-nya lebih dari 1. Gitu. Ya, jangan lupa dikali dengan mutlak Jacobiannya. Ya. Nah, bedanya apa? Bedanya apa? Jacobian yang di sini, karena merupakan lebih dari satu Paubacak ya, terdiri dari lebih dari satu Paubacak, maka Jacobiannya beda dengan yang sebelumnya, yang univariate. Kalau yang univariate tadi Jacobiannya adalah turunan pertama dari WY, ya, maka kalau yang gabungan Jacobiannya seperti ini. Oh my God, what's that? Ya, kalian bisa lihat ya, ini ya.
ini adalah determinan dari matriks. Ya, ini tanda determinan. Determinan. Ya. Determinan. Ini ya, D1. Sebentar. Oke, sorry ya, ada iklan. Karena anak saya sedang UTS hari ini, ya, jadi sambil memantau anak saya UTS. Oke, jadi saya ulangi ya, ini matriks untuk menghitung Jacobian. Kalian bisa lihat di sini, elemen di dalam matriks ini adalah turunan parsial. Oh my God. Coba perhatikan. dx1 per dy1, dx1 per dy2, dx1 per dy3, dan seterusnya sampai dx1 per dyk. Gitu, ya. Kalau kalian lihat, berarti ini apa? Turunan x1 terhadap y1. Lalu ini turunan x1 terhadap y2. Turunan x1 terhadap y3, dan seterusnya sampai turunan x1 terhadap yk. Gitu, ya. Turunan parsial berarti, kan gitu ya. Begitu pula yang baris kedua, ini adalah turunan X2 terhadap Y1, lalu nanti di sini turunan X2 terhadap Y2, dan seterusnya, sampai baris yang terakhir. Ya, ini adalah turunan XK terhadap Y1, turunan XK terhadap Y2, dan seterusnya, sampai turunan XK terhadap YK. Gitu, ya. Oke, diingat-ingat ya. Jadi ini turunan parsialnya menyamping. Yang sering terjadi kebalik. Hati-hati, jangan sampai kebalik. Jadi yang bergerak adalah penyebutnya. Pembilangnya tetap. Ingat, yang bergerak, yang berubah penyebut. Ya, karena ini merupakan turunan parsial ya. Satu baris ini merupakan turunan parsial dari X1, satu baris ini turunan parsial terhadap X2, dan seterusnya. Oke, lalu kita cari determinannya. Ini bukan tanda mutlak ya, ini tanda determinan. Ini kita baru mencari Jacobiannya. Nanti kalau sudah didapatkan Jacobian, lalu kita masukkan ke dalam rumus yang ini tadi, ya. Baru ini tanda mutlak, gitu. Ya. Tadi yang kita hitung baru Jacobiannya aja. Jadi tanda yang garis lurus tadi adalah determinan, gitu. Ya. Oke, let's see the example. Ya, kita akan lihat contohnya. Misalkan di sini ada X1 dan X2, ada dua Pobacak berarti ya, yang independen, dan berdistribusi eksponensial. Ini XI berdistribusi eksponensial 1. XI berdistribusi eksponensial 1. Kalian ingat ya, untuk eksponensial, PDF-nya adalah, ini fx sama dengan, ini rumus umum untuk eksponensial ya. Nanti kalau di ujian nggak dikasih tahu begini, jadi harus hafal. Ini ya, seper beta dikali eksponen min x per beta, nilai x-nya lebih dari 0. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, karena independen, maka mencari join PDF dari X1 dan X2, gampang saja, kita tinggal kalikan. Ya, kita tinggal kalikan X1 dan Fx2. Gitu ya, karena saling bebas. Oke, seperti ini. Tadi fx-nya ini ya, berarti ini adalah betanya 1 ya. Berarti 1/1 ya 1 ya, berarti ini eksponen min X1 dikali eksponen min X2. Karena betanya sama dengan 1. Maka ini sama dengan
eksponen min dalam kurung X1 plus X2. Oke, seperti ini. Ya, ini dia. Ya. Dengan batas awalnya X1 lebih dari 0 dan X2 juga lebih dari 0. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ini adalah pembacak yang baru. Ya. Y1 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan X1 plus X2. Coba perhatikan, awalnya tadi ada X1 dan X2. Maka Y-nya pun ada Y1 dan Y2. Ya. Jadi ada sepasang, maka Y-nya juga harus ada sepasang. Gitu, ya. Kenapa, Bu, harus ada sepasang-sepasang, harus punya pasangannya masing-masing? Karena kalau nggak ada pasangannya, nanti tidak bisa dihitung Jacobiannya. Ya, jadi harus sepasang-sepasang. Gitu ya. Jadi di sini Y1-nya sama dengan X1, lalu Y2-nya X1 plus X2. Lalu kita cari transformasi inverse. Saya tulis dulu di sini. Y1 sama dengan X1, maka kita cari transformasi inverse-nya ya. Berarti X1 sama dengan Y1, ya. Kemudian untuk Y yang satunya lagi, ini Y2 sama dengan X1 plus X2. Nah, maka kita cari transformasi inverse untuk X2. Berarti Y2, ini ya, Y2 min X1. Kan gitu ya, saya tulis dulu. Y2 min X1. Nah, padahal X1-nya tadi kita sudah peroleh. Berarti X2 sama dengan Y2 min Y1. Seperti ini. Oke, kalau sudah, kita cari Jacobian. Oke ya, jadi kalau saya tulis langkahnya nih, biar nggak bingung. Ini langkah pertama, cari dulu join PDF-nya. Langkah kedua, cari transformasi inverse. Ini langkah kedua. Lalu langkah ketiga, kita cari Jacobian. Dari transformasi inverse yang diperoleh, Jacobian sama dengan dx1 per d y1, kemudian di sini dx1 per dy2. Ya, ingat ini adalah turunan parsial. Ya, lalu yang sini, ini adalah dx2 per dy1. Lalu yang di sini, dx2 per dy2. Ya. Jangan sampai kebalik, ya. Kalau kebalik hasilnya bisa beda. Nah, ini ya. Jadi, kita buat ke dalam seperti ini. Ini kita cari determinan dari matriks ini. Oke, sekarang kita hitung dulu. X1 diturunkan terhadap Y1, hasilnya 1. X1 diturunkan terhadap Y2, 0. X2 diturunkan terhadap Y1, min 1. X2 diturunkan terhadap Y2, 1. Oke, seperti ini. Ya. Hasilnya berapa ini? 1 dikali 1 dikurangi min 1 kali 0. Oh, berarti hasilnya 1 ya. Ini dia. Jacobiannya hasilnya 1. Oke, kita sudah dapat Jacobian. Step keempat adalah menghitung join PDF yang baru. Ya. FY1Y2 dalam kurung Y1, Y2 sama dengan FX1, X2. Nah, X1-nya kita ganti dengan
Y1 atau W1Y, ya, ini Y1. Lalu X2-nya kita ganti dengan W2-nya, yaitu Y2 min Y1. Ya. Jangan lupa dikali dengan mutlak Jacobian, karena ini kasus kontinu. Ya. Oke, tinggal disubstitusi saja ke sini. Ya. Ini X1-nya kita substitusi dengan Y1, X2-nya disubstitusi dengan Y2 min Y1, sehingga join PDF-nya menjadi eksponen min Y2. Dengan domain yang baru, seperti ini domain yang baru. Bu, kok bisa begitu ya, Bu, domain yang barunya? Oke, jadi seperti ini. Saya tulis di atas ya. Tadi kita punya X1 sama dengan Y1. Ya. Lalu kita juga punya X2. Ini Y2 min Y1. Ya, jadi X1 sama dengan Y1, X2 sama dengan Y2 min Y1. Coba perhatikan. X1 ini kan lebih dari 0. Ya. X2 juga lebih dari 0. Ya kan? Kalau X2-nya ini harus lebih dari 0, berarti Y1 tidak akan pernah lebih besar daripada Y2. Ya, karena kalau Y1 lebih besar, ini pasti nilainya negatif. Gitu, ya. Nah, sehingga batasnya, ya, batas bawahnya tetap 0, tapi setelah 0 adalah Y1. Baru kemudian Y2, baru kemudian batas tertingginya adalah tahingga. Gitu, ya. Karena dari sini ya, karena Y ini harus lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti Y2 lebih besar dari Y1. Seperti ini. Ya, ini domain yang barunya. Oke. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Atau ada yang ditanyakan terkait contoh 6? Ada? Belum ada? Masih mencerna ya? Iya, Bu. Masih mencerna, Bu. Oke. Nah, tipsnya seperti ini nanti dikerjakan ulang, ya, jangan cuma dilihat. Kalau cuma dilihat, pasti belum hands on, gitu ya, belum betul-betul paham, gitu ya. Jadi tapi harus dicoba. Nanti silakan dikerjakan lagi, tapi tidak melihat hasilnya ini, ya. Kalian cukup tuliskan soalnya, kalian selesaikan dulu. Setelah selesai baru dicocokkan, gitu, ya. Oke. Contoh 6 ini tadi. Ini juga bisa saya ubah ya. Kalau soalnya saya ubah, ini menjadi contoh 7. Saya ubah Y1-nya menjadi X1 min X2, lalu Y2-nya menjadi X1 plus X2, maka transformasi inversnya tentu berubah. Ya. X1 sama dengan Y1 plus Y2 per 2, X2 sama dengan Y2 min 1 per 2, sehingga Jacobiannya pun juga berubah, join PDF-nya juga berubah, batas barunya juga berubah. Oke. Nanti untuk yang contoh 7 ini silakan dikerjakan, ditambahkan di soal latihan. Ya, jadi soal latihan ditambah ini. Karena ini bisa dikatakan cukup, levelnya cukup sulit, ya. Karena bentuknya pecahan seperti ini. Ya. Oke, nanti ditambahkan di soal latihan ya untuk yang contoh 7. Oke, seperti biasa, ini ada soal latihan nomor 1, 2, 3, dan 4. Nanti nomor 5-nya adalah yang contoh nomor 7 ya. Ini dijadikan nomor 5 nih. Soalnya sama, eksponensial 1, ada X1 dan X2, tapi Y1 dan Y2-nya diganti menjadi seperti ini. Teman-teman diminta mencari join PDF dari Y1 dan
Y2. Itu jadi contoh 7 jadi soal nomor 5 soal latihan. Gitu ya. Kemudian untuk responsi pada pertemuan kelima ini adalah soal nomor 1 yang A. Ini kalau kalian lihat sebenarnya ini soalnya sama seperti yang pertemuan keempat ya. Cuma kalau pertemuan keempat diselesaikan dengan teknik CDF, kalau di pertemuan kelima ini diselesaikan dengan transformasi. Gitu ya. Silakan nanti nomor 1A ya untuk responsi hari ini. Dan waktu responsinya berarti lebih panjang ya, sehingga nanti full di sesi 2 kalian bisa mencoba nomor 1 yang A, atau kalau mau dikerjakan A, B, C juga silakan, malah lebih baik gitu ya, lebih bagus agar lebih paham. Atau sambil mengerjakan yang ini ya, melanjutkan yang contoh 7 ini, karena ini kan sudah ada ya sebagai contoh, sebagai patokan, nanti tinggal merubah yang di sini ya. X1, X2, Jacobian, dan join PDF-nya. Nanti hasilnya harus sama dengan ini. Gitu ya. Oke. Yang nomor 2 juga kasus univariate, dan ini kalau dilihat ini berarti transformasi yang bukan satu-satu. Sehingga nanti ini harus digambar dulu, seperti tadi buat garis, gambar domain asalnya, lalu buat garis untuk domain yang baru. Yang nomor 3 ini transformasi gabungan ya, karena ada X1 dan X2. X1 dan X2 berdistribusi uniform 0,1, maka ini Fx1, X2 sama dengan 1. Join PDF-nya sama dengan 1. Kemudian diketahui Y1 dan Y2, kalian diminta mencari join PDF dari Y1 dan Y2. Berarti sama persis langkahnya seperti ini. Ya, hanya saja ini Fx1, X2-nya sama dengan 1. Karena tadi dia uniform 0,1. Ya, Fx1-nya sama dengan 1, Fx2-nya sama dengan 1, 1 dikali 1 ya 1. Gitu. Maka join PDF-nya juga 1. Kemudian yang nomor 4. Nomor 4 ini juga transformasi gabungan. Ada X1 dan X2. Dua-duanya independen, berdistribusi normal baku. Ya. Standar normal ini berarti normal baku. Mu-nya 0, variansnya 1. Kalian hitung join PDF-nya dulu ya, step pertama join PDF, kemudian step kedua cari transformasi inverse-nya, step ketiga kalian cari Jacobiannya, step keempat kalian cari join PDF-nya. Oke, ya jadi ada 4 langkah tadi yang sudah dijelaskan di contoh soal ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan kelas untuk transformasi? Belum ada ya? Masih hening-hening aja nih. Oke, kalau untuk teknik transformasi memang stepnya lebih panjang. Tapi ini bisa diterapkan untuk kasus baik fungsi yang berupa penjumlahan, selisih, perkalian, maupun pembagian. Ya, jadi hampir semua kasus fungsi bisa dicari sebarannya dengan teknik transformasi. Ya. Memang di sini butuh ketekunan dan ketelitian. Ya, kuncinya itu. Oke, ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan stop share. Oke, nggak ada pertanyaan ya, saya sudah stop share. Nanti silakan kalian coba kerjakan. Contoh-contohnya kan waktunya lama ini, sesi 2 kan benar-benar full kan, berarti kalian bisa gunakan untuk mencoba mengerjakan. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan, bisa lewat WhatsApp, ya nanti pertanyaannya bisa lewat WhatsApp, email, atau GC. Tapi mohon maaf ya, mungkin responnya lama, yaitu karena sehari itu yang masuk di WhatsApp saya itu bisa 20-30 chat, ya di email juga begitu, jadi saya kadang, kalau ada yang kadang terlewat, nanti tolong di-mention lagi, Bu, maaf yang ini bagaimana ya, Bu, gitu. Kadang sudah saya buka, tapi saya lupa karena tertimbun atau yang lain hal ya, jadi
it's okay kalau 2 hari 3 hari belum saya balas, kalian mention ulang ya, atau kalian kirim lagi untuk mengkonfirmasi gitu ya. Oke, saya pikir untuk materi teknik transformasi sudah saya bisa cukupkan ya. Sudah mulai cemut-cemut itu kepala ya, Ragil udah pegang-pegang jidat. Terus Ari juga udah pegang-pegang jidat. Ya, jadi memang apa namanya, challenging ya untuk yang materi transformasi ini sangat menantang nih. Ya kalian harus tertantang dong ya. Kalau materinya menantang, mahasiswanya harus merasa tertantang. Saya merasa tertantang nih. Gimana ya tadi, coba saya mau mengerjakan sendiri, bisa nggak ya saya gitu ya. Terus kalau nggak bisa, ada kendala, kalian punya tempat untuk bertanya. Manfaatkan itu betul-betul. Oke? Selamat belajar ya. Ingat, saya selalu mengingatkan ke mahasiswa, ini adalah masa untuk belajar. Ya, jadi betul-betul kalian pelajari. Kalau ada kesulitan jangan disimpan, tapi untuk ditanyakan. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Nanti recordingnya ini akan saya upload di YouTube dan segera linknya saya tautkan di GC, sehingga nanti sambil kalian mengerjakan bisa sambil menengok link dari penjelasan hari ini. Ya, oke, terima kasih semuanya sudah bergabung pagi ini di Zoom kita. Mudah-mudahan rekan-rekan di kelas 2D31 yang belum bisa join tadi karena ada sakit atau kendala yang lain, yang sakit supaya segera sembuh, kemudian yang ada kendala atau apa gitu, mudah-mudahan bisa menyimak dengan baik yang di recording ya, dan dimudahkan segala urusannya. Ya, oke, terima kasih. Semoga hari kita menyenangkan hari ini. Ya, selamat pagi, selamat mengerjakan responsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tetap semangat ya semua. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Ya. Thank you. Saya end Zoom-nya ya.